Tertangkap basah mencuri tabung gas, dua pemuda di Pasuruan, Jawa Timur menjadi bulan-bulanan warga. Seorang anggota Polantas yang tengah bertugas di Kota Makassar kritis ditabrak pengemudi mobil. Pesona kecantikan tas lukis khas Bali menghipnotis wisatawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Halo Angel, selamat pagi. Selamat pagi Kevin, selamat pagi pemirsa. Sudah masuk di hari Kamis, semoga selalu semangat dan apapun yang dikerjakan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Memang Kamis itu identik dengan romantis. Kamis romantis ya. Ya, apalagi mengawali dengan pagi ini mungkin terasa romantis dan menarik. Ya. Menonton sejumlah berita yang sudah disiapkan untuk Anda di Lintas Sains Pagi bersama saya, Angelika Devagau. Dan saya Kevin Pakan. Inilah Lintas Sains Pagi. Selengkapnya. Kita awali informasi pertama. Pemirsa, tinggalkan anak saat panaskan mesin mobil. Anak berusia 2 tahun di Cipayung, Jakarta Timur terkunci di dalam mobil. Ya Kevin, tim rescue pemadam kebakaran pun ini langsung turun tangan untuk mengevakuasi sang anak. Tim rescue pemadam kebakaran Cipayung berupaya menyelamatkan bocah 2 tahun yang terkunci di dalam mobil yang menyala di garasi rumahnya di kawasan Cipayung, Jakarta Timur. Tak butuh waktu lama, petugas berhasil mengeluarkan bocah yang terjebak dalam mobil dalam kondisi menangis histeris. Kejadian bermula saat sang ayah tengah memanaskan mobil bersama buah hatinya yang berusia 2 tahun. Namun sang ayah lalai dan meninggalkan anaknya dalam mobil dengan kondisi menyala. Saat kembali, sang ayah pun panik, pintu mobil ternyata sudah terkunci. Awal ayahnya itu sedang memanaskan mobil, terus si sang anak usia 2 tahun ngikut di dalam mobil. Lalu sang ayah masuk ke dalam rumah dan pintu ditutup. Setelah itu orang tua diimbau untuk lebih waspada dan tidak meninggalkan buah hatinya sendirian di dalam mobil. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi periksa kejiwaan ibu di Jakarta Selatan yang membanting bayi hingga tewas. Ibu rumah tangga berinisial TY, 35 tahun, yang tega membanting anak kandungnya hingga tewas setelah diamankan polisi. Ya, saat diperiksa, ucapan pelaku tidak nyambung. Diduga pelaku memiliki gangguan psikologis. TY, 35 tahun. Seorang yang tega membanting anak kandungnya sendiri berusia 1,5 tahun hingga tewas di Jagakarsa, Jakarta Selatan, menjalani pemeriksaan kejiwaan di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Pelaku diduga memiliki gangguan psikologis. Pemeriksaan juga sebagai tindak lanjut keterangan keluarga yang menyebut pelaku pernah dirawat di rumah sakit jiwa. Pemeriksaan kejiwaan. Hasilnya sendiri masih observasi, ya, jadi 14 hari dari sekarang. Jadi kita memeriksa terlapor, tapi terlapor diperiksa itu dengan bengong, kemudian juga tidak menjawab. Jadi itu yang ciri-ciri yang kita bisa ke rumah sakit Kramat Jati. Hingga kini, polisi sudah memeriksa 3 saksi, yakni nenek, paman, dan tante korban. Sebelumnya, balita 1,5 tahun berinisial AK dibanting TY, ibu kandungnya sendiri, hari Minggu lalu. AK sempat dilarikan ke rumah sakit, tetapi meninggal dunia pada Senin. Ayah korban yang tengah ditahan di rutan Polres Depok pun akhirnya diperbolehkan melihat pemakaman sang anak dengan pengawalan ketat petugas. Dari Jakarta, Hadisti Arifa, Iriansa, iNews, laporan.
Pemirsa, 2 orang pria di Pasuruan, Jawa Timur babak belur dikeroyok massa usai tertangkap tangan mencuri tabung gas LPG di toko kelontong. Tak hanya itu pemirsa, warga emosi merusak motor metik pelaku. Dua pencuri tabung gas LPG di toko kelontangan di Desa Tawangrejo, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur babak belur dihajar warga. Dua pelaku mendadak menjadi samsak hidup sejumlah warga. Tak puas, masa pun merusak motor yang digunakan pelaku untuk mencuri tabung gas. Keduanya langsung diserahkan ke pihak kepolisian guna proses hukum lebih lanjut. Diketahui tertangkapnya kedua pelaku lantaran aksinya dipergoki tukang bangunan yang tengah bekerja di lokasi. Apesnya, motor yang dikendarai pelaku terjatuh usai terpeleset. Pas saya di ruang tamu bersih-bersih, pelaku langsung mengambil 2 LPG. Pas di rantai itu LPG-nya, kemudian itu ada saksi yang tahu bahwa itu mengambil, langsung dicegat atau dikepung, dan masuk CCTV juga ada CCTV. Nah, modusnya dia melakukan pencurian seolah-olah bermula dari mau membeli rokok. Modusnya? Begitu masuk ke dalam toko ternyata tidak ada orangnya, sehingga langsung ngambil 2 LPG tersebut. Kedua pelaku terpaksa mendekam di sel tahanan Polsek Pandaan dan dijerat pasal pencurian dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra News melaporkan. Pemirsa, seorang kakak kelas di salah satu sekolah SMK di Majalengka, Jawa Barat nekat menganiaya adik kelasnya hingga terluka di bagian punggung pada Rabu siang. Polisi mengamankan para pelaku berikut barang bukti senjata tajam. SI, salah satu pelajar kelas 2 di salah satu SMK di Majalengka, Jawa Barat terkulai lemas usai dianiaya dengan senjata tajam oleh kakak kelasnya. Keluarga dibantu tetangga mencoba membersihkan dan mengobati luka di punggung korban dengan alat seadanya. Usai mendapat laporan, aparat Polsek Palasah, Majalengka pun menangkap 2 pelaku penganiayaan yang tak lain kakak kelas korban. Pelaku dan korban sempat terlibat baku hantam hingga berujung penganiayaan dengan senjata tajam. Diketahui aksi penganiayaan antar pelajar ini dipicu ketersinggungan pelaku terhadap kata-kata korban. Motifnya tersinggung karena omongan ledekan sesama teman. Jadinya karena ketersinggungan sempat berkelahi, duel 1 lawan 1, sama-sama tangan kosong, tapi tiba-tiba temannya yang dari belakang membacok menggunakan celurit. Itu antara korban dengan pelaku apakah memang satu kelas atau beda kelas? Beda kelas, jadi anak korban dan anak pelaku itu beda kelas, cuman satu sekolah. Selanjutnya, kasus penganiayaan antar pelajar ini ditangani aparat Polsek Palasah. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zaini Johadi, News melaporkan. Pemirsa, seorang pencuri motor nekat membawa serta istri dan anaknya saat beraksi di sebuah sekolah taman kanak-kanak di Pandeglang, Banten. Aksi pelaku gagal setelah kunci letter T-nya patah dan tersangkut di motor. Warga digegerkan dengan aksi pencurian motor yang dilakukan Andi, 30 tahun di TK Putra, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang. Pelaku tertangkap basah usai gagal mencuri motor karena kunci letter T patah di lubang kunci kontak. Ironisnya, pelaku turut membawa istri dan 2 anaknya saat beraksi. Dari hasil pemeriksaan, pelaku ternyata sudah berulang kali mencuri motor di beberapa wilayah di Banten. Namun untuk keterlibatan istri dan anaknya, polisi masih terus mendalami. Disergaplah sama saksi itu, lari ke belakang. Di situ buntu. Tertangkaplah dia di situ juga ada anggota polisi. Aibda Jack, Propos Polsek Cimanuk yang mengamankan awal, ya kan? Karena di situ dia membawa istri dan anaknya. Selain pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti 1 motor pelaku, 1 mata kunci dan 1 motor milik korban. Pelaku bakal dijerat pasal pencurian dengan ancaman 9 tahun penjara. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang anggota kepolisian lalu lintas kritis usai ditabrak pengemudi mobil saat melakukan pengaturan di Jalan Protokol Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku kini menjalani pemeriksaan secara intensif maksud kami di unit kecelakaan Satlantas Polrestabes Makassar.
Aibda Sunandar, personil kepolisian lalu lintas Ditlantas Polda Sulsel segera dilarikan ke Rumah Sakit Faisal, Kota Makassar, Sulawesi Selatan usai ditabrak pengemudi mobil saat bertugas mengatur lalu lintas di Jalan Andi Pangeran Petarani, Kota Makassar. Peristiwa berawal saat mobil jenis kabin ganda yang dikendarai Hengki melintas dan hendak memutar balik di depan kantor pos regional 10 Makassar. Pengemudi kemudian menyalip dari kiri kendaraan lain hingga menabrak polisi lalu lintas yang tengah bertugas. Akibatnya, Aibda Sunandar kini dalam kondisi kritis. Kendaraan double cabin Mitsubishi Chevrolet yang akan memutar arah ke utara sehingga menyenggol atau menyerempet petugas lalu lintas yang sedang melakukan pengaturan di pagi hari, sehingga terjadi terpental. Kini pelaku bersama barang bukti kendaraan telah diamankan di unit kecelakaan lalu lintas Satlantas Polrestabes Makassar untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Audrey Davis, anak David ex-vokalis Naif, memenuhi panggilan pemeriksaan lanjutan terkait kasus penyebaran video syur yang diduga mirip dirinya di Polda Metro Jaya. Ya, ditemani sang ayah dan kuasa hukum, Audrey diperiksa selama 4 jam. Anak musisi David Bayu atau David X Naif, Audrey Davis, selesai menjalani pemeriksaan terkait kasus video syur mirip dirinya di Polda Metro Jaya baru. Audrey diperiksa selama kurang lebih 4 jam. Kuasa hukumnya menyatakan Audrey menjawab sekitar 29 pertanyaan. Sementara Audrey Davis yang menutupi wajahnya dengan masker menggandeng ayahnya dan enggan menjawab pertanyaan awak media. Audrey diperiksa sebagai saksi untuk diselidiki perannya serta motif pembuatan video syur tersebut. Disampaikan klien kami sudah jelas dan detail di pihak penyidik. Ada beberapa yang disampaikan, tapi kami tidak bisa menyampaikan termasuk materi dan juga apa barang bukti yang kita sampaikan. Rekan-rekan bisa menanyakan ke pihak penyidik. Itu aja. Sebelumnya, ramai di media sosial video syur menampilkan seorang perempuan mirip Audrey Davis. Hingga saat ini, penyidik telah menangkap 2 orang tersangka yang menyebarkan video syur tersebut hingga viral di media sosial. Polisi juga telah mengamankan sejumlah barang bukti berupa tangkapan layar hingga video syur yang diduga diperankan oleh putri vokalis band ternama itu. Dari Jakarta, Helm Sajambati, iNews melaporkan. Pemirsa, tersangka penganiayaan 2 bocah sekaligus pemilik daycare Wensen School, Meita Irianti, menjalani pemeriksaan observasi visum kejiwaan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Sementara polisi juga sudah meminta keterangan 14 saksi termasuk suami pelaku. Meita Irianti, pemilik daycare yang menjadi tersangka penganiayaan 2 bocah di daycare Wensen School di kawasan Depok, Jawa Barat, menjalani perawatan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Selain pemeriksaan fisik, Meita juga menjalani observasi visum kejiwaan selama 14 hari ke depan. Sementara polisi telah memeriksa 14 saksi kejadian, mulai dari suami dan orang tua pelaku serta guru-guru di Wensen School. Dokter psikiatri ini diberikan kesempatan 14 hari untuk mengobservasi. Jadi kadang-kadang berbeda antara visum psikiatrikum dengan pemeriksaan kesehatan jiwa yang biasa. Kalau pemeriksaan jiwa yang biasa tidak ada observasi. Sebelumnya, Meita Irianti ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan 2 bocah berinisial MK dan HW yang dititipkan di daycare Wensen School. Dalam rekaman CCTV yang viral, 2 balita menjadi korban kekerasan hingga salah satu bocah terjatuh usai dianiaya pemilik daycare sekaligus influencer parenting Meita Irianti. Ironisnya saat diperiksa, Meita mengaku tega menganiaya balita karena kesal lantaran keduanya rewel. Dari Jakarta dan Depok, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap 3 orang pasca penembakan yang terjadi saat tawuran antar geng motor di Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Satu pelaku merupakan spesialis perakit senjata api dan memiliki kartu identitas kepolisian palsu.
3 orang yang terlibat kasus penembakan pengendara motor di Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat digelandang polisi. 3 pelaku, AR 17 tahun, berperan sebagai joki motor, SI sebagai eksekutor, dan AZ sebagai perakit senjata api rakitan. Selain pelaku, polisi menyita barang bukti 3 pucuk senjata api rakitan dari rumah AZ, ratusan butir peluru, dan alat pembuat senjata api rakitan. Bahkan untuk mengelabui petugas, pelaku juga memiliki kartu identitas kepolisian palsu. Atas perbuatannya, ketiga pelaku terancam hukuman 12 tahun penjara hingga seumur hidup. Kami juga menemukan 1 pucuk airsoft gun laras panjang jenis pistol Makarov. Jadi airsoft gun ini coba dirakit, dirubah larasnya, dirubah semua mesinnya menjadi senjata api rakitan. Sebelumnya, seorang pemotor bersimbah darah di Jalan Raya Narogong akibat terkena tembakan senjata api. Korban tertembak saat terjadi tawuran gangster. Korban yang tertembak di bagian kepala langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Diduga sopir ugal-ugalan, sebuah angkot tabrak pengguna jalan dan 1 ruko. Akibatnya seorang pengguna jalan meninggal dunia. Warga dihebohkan dengan kecelakaan yang melibatkan sebuah angkutan kota yang menabrak pejalan kaki di Jalan Raya Margonda, Beji, Kota Depok, Jawa Barat. Usai ditabrak sopir angkot yang ugal-ugalan, kondisi korban terkapar bersimbah darah hingga meninggal dunia. Menurut warga, sopir angkot itu terlibat aksi kebut-kebutan dengan angkot lainnya dari arah Kelapa II. Polisi mengamankan sopir angkot tersebut ke unit Laka Lantas Polres Metro Depok guna menjalani pemeriksaan. Itu main sama 119 yang uber-uberan maksudnya, kebut-kebutan. Berarti dari arah UI nabrak orang ya Pak tadi ya? Nabrak orang atau? Meninggal. Ya, kejadian jam 7.30. Tempat kejadian perkara Jalan Margonda, sekitar Ruko Margonda. Untuk korban sudah kami evakuasi ke rumah sakit. Untuk kendaraan angkot sudah kami amankan di kantor Laka. Itu juga dengan pengemudi angkot sudah kami amankan di kantor Laka Satlantas Polres Metro Depok. Korban telah dievakuasi ke rumah sakit terdekat, sementara angkot yang terlibat kecelakaan diamankan di unit Laka Lantas Polres Metro Depok. Dari Depok, Jawa Barat, Tim Rizky melaporkan. Sejumlah warga segera berlari menghindari saat mendengar suara retakan dari rumah berlantai 3 di Kampung Cilisung, Desa Sukamenak, Margahayu, Kabupaten Bandung. Tak lama rumah pun ambruk hingga rata dengan tanah. Warga yang ada di lokasi histeris dan panik menyelamatkan diri. Diduga ambruknya rumah karena beton ceker ayam penyangga bangunan tidak kuat menahan beban bangunan. Beruntung tidak ada korban jiwa akibat kejadian ini. Petugas rescue damkar Kabupaten Bandung segera ke lokasi membersihkan reruntuhan bangunan yang menutupi jalan. Sakra yang panjang gitunya retak, letak keras. Udah gitu teh langsung meletakkan di atas. Begitu lah berapa menit langsung hancur. Langsung itu tadi semuanya. pukul berapa Bu pas kejadian? Udah asar. Udah asar. Ya, udah asar. Di dalamnya ada orang nggak Bu? Nggak ada, itu di atas itu 1 orang lagi tidur kakaknya. Akibat peristiwa ini pemilik ditaksir menderita kerugian hingga ratusan juta rupiah. Sementara polisi juga melakukan penyelidikan penyebab pasti bangunan rumah 3 lantai ini ambruk. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Juan Pangestu, iNews melaporkan. Ya pemirsa, Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo dan Gibran akan melakukan uji coba program makan bergizi di Kota Tangerang. Pelaksanaan uji coba ini dilaksanakan selama 5 hari dari 5 hingga 9 Agustus 2024. Salah satunya di SDN Sukasari 4. Uji coba program makan bergizi gratis digelar di SDN 4 Sukasari, Tangerang, Banten, Rabu. Ratusan siswa ini pun diberi 1 kotak berisi nasi, ayam teriyaki, tumis sayur, dan buah potong pepaya. Ketua Dewan Pertimbangan Presiden, Wiranto, turut meninjau pelaksanaan uji coba makan bergizi gratis di hari ketiga ini. Wiranto menyatakan menu dengan nominal Rp15.000 ini sudah sesuai dengan standar gizi yang ditetapkan. Ade senang nggak bisa makan gratis ya? Senang. Senang ya? Iya. Ya makasih Ade. Makasih. Boni, kalau boleh tahu makanannya ini isinya ada apa aja sih? Nasi sama sayur. Sayur sama buah. Ayam ya? Ayam. Nutrisinya cukup, ya. Kualitas gizinya cukup,
baru mereka menjadi manusia cerdas. Nah inilah yang kemudian kami semua terlibat di sini, ya, dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, semuanya fokus untuk bagaimana melakukan uji coba. Uji coba ini nggak final, tapi uji coba justru akan mencari hal-hal yang kita temukan, hambatan-hambatan, permasalahan, kesulitan, ya, program yang tepat. Sedikitnya 15 sekolah tingkat SD dan SMP di Tangerang Selatan menggelar program ini selama 5 hari. Uji coba ini nantinya akan berlanjut ke 3 bulan berikutnya hingga November 2024 mendatang. Dari Tangerang, Banten, Henry Aprila, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan warga serbu operasi pasar beras murah yang digelar Pemkot Salatiga bersama Bulog di Kota Salatiga, Jawa Tengah. Warga pun rela antri demi mendapatkan 10 kg beras dengan harga murah. Sejak pagi hari, warga sudah antri panjang dan menyerbu operasi pasar beras murah yang digelar Pemkot Salatiga bersama Bulog di Kota Salatiga. Satu orang hanya diberi jatah membeli 10 kg beras seharga Rp114.000. Pada operasi beras murah, Pemkot Salatiga bersama Bulog menyediakan 28 ton beras jenis medium C4 yang disebar di 4 kecamatan. Warga mengaku senang dan sangat terbantu dengan adanya operasi pasar murah karena bisa menghemat uang belanja. Operasi beras murah ini digelar untuk menekan tingginya harga beras di pasaran. Jadi biasanya harganya 5 kilo itu bisa 75.000. Kalau ini kan cuman 8.000 apa berapa? Sangat membantu gitu. Iya. Selain beras, penyelenggara juga menggelar operasi sembako murah lainnya guna meringankan beban warga. Dari Salatiga, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Pemirsa, upaya eksekusi paksa sebuah rumah mewah di kawasan Menteng, Jakarta Pusat oleh tim Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu pagi diwarnai kericuhan. Sekelompok orang yang mengaku kerabat penghuni rumah berusaha menggagalkan eksekusi hingga terjadi aksi saling dorong dan nyaris baku hantam. Junto, nomor 495 PDPG 2015. Kedatangan petugas Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di depan sebuah rumah mewah di kawasan Elit Menteng, Jakarta Pusat, Rabu pagi, dihadang sekelompok orang. Petugas yang mencoba masuk usai membacakan surat kuasa eksekusi dari pengadilan seketika diblokade di pintu masuk. Akibatnya kericuhan pun pecah hingga saling dorong dengan sejumlah orang. Tim kuasa hukum tergugat menyayangkan adanya upaya eksekusi paksa, lantaran ia mengklaim jika kliennya merupakan pemilik sah. Klien kami, Ibu Noraini Bawajir adalah pemilik yang sah atas objek ini, memiliki bukti berupa sertifikat nomor 431 hak milik yang dibelinya sejak tahun 2008 dan tidak pernah dinyatakan batal oleh BPN, tidak pernah dinyatakan cacat hukum administrasi, namun oleh pengadilan dipaksa untuk dikosongkan, sementara pemohon eksekusi haknya belum ada. Oh, dia salah, sertifikat itu sudah dibatalkan. Ada di dalam putusan PK-nya, putusan kasasinya, pemohon adalah pemilik yang sah dan termohon harus pergi dari rumah yang tempati sekarang. Khawatir kericuan semakin parah, upaya pengosongan paksa rumah mewah ini akhirnya ditunda sementara hingga situasi terkendali. Pihak kepolisian pun terus melakukan pengamanan, sementara massa yang mengaku kerabat tergugat tetap bertahan di lokasi. Dari Jakarta, Ranistun Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan warga berebut tangkap ikan saat pembangkit listrik tenaga air PLTA Jelok Timo Tuntang dikuras di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Warga pun senang karena bisa mendapatkan ikan dengan ukuran besar. Kemeriahan terjadi saat ribuan warga dari berbagai daerah turun ke kolam penampungan air pembangkit listrik tenaga air PLTA Jelok Timo Tuntang, Kabupaten Semarang. Mereka berebut menangkap berbagai jenis ikan saat dilakukan pengurasan kolam penampungan energi berkapasitas 43 MW. Warga datang sambil membawa alat penangkap ikan seperti jaring dan seser. Tapi ada juga yang menangkap dengan tangan kosong.
Warga pun bisa mendapatkan berbagai jenis ikan tawar seperti ikan tawes, karper, mujair, nila, patin, dan gurame yang berukuran besar. Pengurasan ini dilakukan tiap 2 tahun sekali untuk membersihkan endapan lumpur di dasar kolam. Pakai jala itu, teman yang di bawah itu, sampai di tengah itu pakai pelampung sama apa. Jadi bisa dapat banyak. Dapat berapa banyak ini total? Nggak ngitung ini tadi. Terus rencana mau digimanain Pak? Ini mau dijual nih. Pengurasan kolam pembangkit listrik tenaga air sendiri telah menjadi tradisi 2 tahunan bagi warga dengan menceburkan diri sembari menangkap ikan. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Ya pemirsa, menjelang upacara HUT ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara, permintaan jasa rental mobil di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur mendadak naik drastis. Tingginya permintaan bahkan membuat harga sewa mobil meroket mencapai Rp35 juta per harinya. Tingginya permintaan jasa rental mobil di Kota Balikpapan sudah terjadi sejak akhir bulan Juli lalu. Melonjaknya permintaan merupakan dampak dari rencana pemerintah yang bakal menggelar upacara peringatan HUT ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Para pengusaha jasa rental mobil di Balikpapan pun mendadak ketiban rejeki. Bahkan tingginya permintaan membuat para pengusaha jasa rental mobil semakin kewalahan. Seluruh unit mobil milik pengusaha jasa rental mobil di Kota Balikpapan dipastikan telah terpesan hampir 100%. Pertumbuhan selama ada IKN ini kita permintaan unit sangat pesat. Dari jenis mobil MPV, SUV sangat banyak permintaan untuk mensupport mobilisasi ke IKN Balikpapan. Tingginya permintaan jasa rental mobil di Kota Balikpapan juga berdampak pada meroketnya harga sewa yang mencapai 100%. Sebagai contoh, untuk satu unit mobil jenis Land Cruiser keluaran tahun 2024 yang telah terpesan untuk digunakan Presiden Joko Widodo, harga sewanya melonjak jadi Rp35 juta per hari dari harga sewa normal Rp15 juta. Dari Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Pemirsa, Menko Polhukam RI Hadi Cahyanto mengajak para pemimpin redaksi nasional dan lokal berkeliling kawasan inti pusat pemerintahan Ibu Kota Negara Baru Indonesia, memastikan lapangan upacara di Ibu Kota Negara IKN Nusantara siap digunakan untuk puncak HUT ke-79 Republik Indonesia. Menko Polhukam RI Hadi Cahyanto menyatakan Istana Baru dan lapangannya sudah siap digunakan sebagai lokasi upacara HUT ke-79 RI. Dirinya juga memastikan infrastruktur jalan menuju IKN telah rampung untuk dilintasi. Nantinya Balikpapan, Pulau Balang IKN bisa ditempuh dalam waktu 1,5 jam. Sementara bangunan kantor aparatur negara dan fasilitas lainnya sudah mengalami kemajuan pembangunan yang signifikan. Tata upacara militer dalam pelaksanaan HUT ke-79 RI di IKN juga akan sama seperti di Jakarta, termasuk dentuman meriam dan flypass pesawat tempur. Ini juga hampir persis sama kegiatan-kegiatan itu. Di luar tata upacara militer juga ada Ubaduy. Jadi sama seperti yang dilaksanakan di Jakarta, hanya perbedaannya adalah detik-detik proklamasi dilaksanakan jam 11. Pada 17 Agustus mendatang, Presiden Joko Widodo akan memimpin upacara detik-detik proklamasi dan penurunan bendera di IKN. Pelaksanaan upacara kemerdekaan di IKN akan menjadi simbol kepindahan ibu kota. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan pembekalan kepada tenaga kesehatan TNI yang akan menjalankan misi kemanusiaan di Gaza, Palestina. Pemberangkatan 40 nakes sebagai bentuk solidaritas Indonesia untuk Palestina. 40 nakes TNI AD, AL, dan juga AU akan diberangkatkan ke Gaza, Palestina. 25 personel diantaranya 4 wanita akan diberangkatkan pada Jumat dini hari dan ditempatkan di Rumah Sakit Terapung di El Aris, Mesir. Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto memberikan pengarahan pada nakes di ruang Bhinneka Tunggal Ika Kantor Menhan Jakarta. Para nakes yang akan menjalankan misi kemanusiaan di Gaza dan Mesir ini sebelumnya sudah mendapatkan latihan pratugas
dari Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian TNI selama 5 hari sebelum keberangkatan. Penugasan nakes ini menunjukkan solidaritas dan sikap kemanusiaan Indonesia membela semangat kemerdekaan di Palestina. Ya, sementara Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meresmikan pabrik PT Indonesia BTR Energi Material di kawasan industri Kendal, KIK, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah pada Rabu siang. Pabrik ini merupakan pabrik anoda baterai lithium-ion terbesar kedua di dunia dengan capaian kapasitas produksi hingga 80.000 ton per tahun. Presiden RI Joko Widodo meresmikan pabrik PT Indonesia BTR Energy Material di kawasan industri Kendal, KIK, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Presiden RI Joko Widodo tiba bersama para Menteri Kabinet Indonesia Maju. Presiden dan rombongan kemudian diajak untuk melihat pabrik hingga produksi anoda baterai lithium. Peresmian pabrik ini kemudian ditandai dengan penekanan tombol sirine oleh Presiden Joko Widodo. Pabrik ini merupakan pabrik anoda baterai lithium-ion terbesar kedua di dunia dengan capaian kapasitas produksi hingga 80.000 ton per tahun. Pembangunan pabrik ini merupakan bentuk ambisi Indonesia untuk menjadi salah satu mata rantai penyedia bagian rangkaian baterai lithium untuk kendaraan listrik terbesar di dunia. Kalau nanti terintegrasi semuanya dan menjadi barang setengah jadi maupun barang jadi, kita akan menjadi pemasok masuk ke global supply chains. Saya sangat senang bahwa di PT BTR ini sudah bisa memproduksi 80.000 ton material anoda per tahunnya, yang ini kalau dijadikan ke mobil ini akan menjadi 1,5 juta mobil listrik, sangat besar sekali. Pembangunan pabrik PT Indonesia BTR Energy Material di kawasan industri Kendal merupakan bentuk investasi dengan perusahaan Singapura senilai 777 juta dolar Amerika. Harapannya, dengan menguasai teknologi anoda ini, Indonesia menjadi salah satu pemain global dalam ekosistem kendaraan listrik berbasis baterai lithium di dunia. Dari Kendal, Jawa Tengah, Rizky Julianto melaporkan. Datangi kantor DPP Partai Kebangkitan Bangsa, Persatuan Aktivis Nahdliyin Nusantara meminta partai pimpinan Muhaimin Iskandar itu untuk mendukung Anies Baswedan di Pilgub Daerah Khusus Jakarta. Anies dinilai sosok yang memenuhi kriteria untuk kembali memimpin DKI, terlebih elektabilitasnya saat ini masih yang tertinggi. Dukungan kepada Anies Baswedan untuk maju dalam Pilkada Jakarta terus berdatangan. Kali ini Ormas Persatuan Aktivis Nahdliyin Nusantara, Pranu, menyatakan keberpihakannya kepada mantan Menteri Pendidikan itu dengan mendatangi DPP PKB. Pranu berharap PKB tetap sejalan dengan Anies Baswedan dalam Pilgub DKI mendatang. Selain hubungan baik dengan Partai Kebangkitan Bangsa, sosok Anies dinilai masih dibutuhkan warga. Keinginan Prani pun disambut positif dan juga menjadi bahan pertimbangan PKB, terlebih elektabilitas Anies Baswedan yang masih yang tertinggi di antara calon lainnya. Kami masih sangat yakin ya PKB akan bersama Mas Anies karena memang chemistry-nya udah terjalin kuat ya. Ketika kemarin Pilpres itu pasangan Amin itu suaranya di Jakarta sangat signifikan. Melihat dinamika yang ada, saya kira DPP PKB akan terus mencermati kira-kira pasangan cagup dan cawagup mana yang paling memungkinkan untuk memenangkan pertempuran di Pilkada DKI. Komitmen PKB terkait dengan perubahan tetap tidak berubah. Ya, tapi soal Mas Anies atau siapa, kita masih lihat dinamikanya.
Kita beralih ke informasi lainnya. Warga Sawangan, Kota Depok dihebohkan dengan kemunculan seekor buaya dalam kondisi buntung di bagian ekornya yang berlokasi di Kali Riveria, Bedahan, Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat. Warga digegerkan dengan kemunculan seekor buaya kecil yang tidak memiliki ekor alias buaya buntung di Kali Riveria, Bedahan, Sawangan, Depok, Jawa Barat. Warga khawatir karena lokasi kemunculan buaya buntung ini sering digunakan anak-anak dan warga untuk berenang. Kemunculan buaya di sungai dekat permukiman warga ini merupakan pertama kali yang terlihat oleh warga. Meski ukuran buaya masih sangat kecil, namun warga resah jika induk buaya bisa saja muncul memasuki permukiman hingga bisa jadi melakukan penyerangan. Saya kira juga anak biawak, tapi pas saya tegesin buaya anaknya. Gede? Ya sekitaran 10 cm segini dah. Buntutnya itu agak buntung. Oh, agak buntung. Iya, buntutnya. Udah begitu dia berjemurnya kayak lama juga, ada 3 menit mah. Peristiwa ini membuat warga semakin waspada terhadap keberadaan satwa liar di sekitar permukiman. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, laga penentu gelar juara Liga Futsal Profesional 2023-2024 di GOR Ken Arok Malang, Jawa Timur menampilkan permainan sengit antara Bintang Timur Surabaya melawan Kancil WHW Pontianak. Bintang Timur Surabaya kira keluar sebagai juara Liga Futsal Profesional 2024 setelah mengalahkan Kancil WHW dengan skor 4-0. Kinantan FC dan Giga FC mengisi laga pertama di GOR Ken Arok Malang. Duel dua tim papan bawah di Liga Futsal Profesional 2024 di Seri Malang berakhir dengan kemenangan Kinantan FC dengan skor 4-3. Sementara pada laga kedua menampilkan permainan sengit antara Bintang Timur Surabaya melawan Kancil WHW Pontianak. BTS yang memimpin klasemen sementara bermain cepat dan langsung menggebrak pertahanan Kancil WHW. Gol demi gol berhasil disarangkan BTS, hingga akhir pertandingan BTS mengungguli Kancil WHW dengan skor 4-0. Kemenangan ini memastikan BTS keluar sebagai juara Liga Futsal Profesional 2023-2024. Di laga ketiga yang digelar di GOR Ken Arok Malang, Cosmo JNI berhadapan dengan Unggul FC. Cosmo JNI mampu menguasai arena dan mengakhiri permainan dengan skor 3-2. Sementara di laga keempat, Sadakata United yang berhadapan dengan Halus FC bermain imbang dengan skor 4-sama. Sedangkan di laga kelima, Favage Banua menang telak 10-4 saat berhadapan dengan Moncong Bulu FC. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Ya, Kevin dan juga pemirsa, kita beralih ke informasi yang menginspirasi nih. Ada ikan lohan nih, Kevin, yang mana termasuk jenis hewan peliharaan ya yang kita ketahui, tapi ternyata ini ada yang berbeda nih di Sidoarjo. Wah, benar sekali Angel, karena ada seorang pengemudi ojek yang memanfaatkan ruang tamu dan juga dapurnya untuk membudidaya ikan lohan hingga mendapatkan cuan tambahan. Wah, menarik ya, cuan. Inilah keseharian Muhammad Nur Hidayat, warga desa Wonocolo, Taman Sidoarjo, Jawa Timur, yang menekuni usaha budidaya ikan lohan. Memanfaatkan sedikit tempat di ruang tamu dan dapur, hingga galon air minum kemasan untuk menjadi media pembiakan, Muhammad Nur Hidayat memantapkan diri menjadi seorang pengusaha budidaya ikan lohan sejak 4 tahun lalu. Pria yang semula bekerja sebagai driver ojek online ini membudidayakan ikan lohan jenis kamfa, cencu, dan golden bass yang memiliki keunggulan dari bentuk tubuh, yakni sisik mutiara dan jenong yang besar. Alhasil, hasil budidaya Muhammad Nur Hidayat banyak dipesan pecinta ikan lohan di hampir seluruh daerah di Indonesia. Dalam sebulan, Muhammad Nur Hidayat mampu menjual puluhan ekor ikan lohan dengan harga mulai dari Rp20.000 per ekor untuk anakan hingga Rp2 juta untuk ikan lohan dewasa. Dari temen itu dikasih ikan sama dibuatin akuarium. Setelah itu saya rawat, jadinya bagus.
Akhirnya saya posting ke grup Facebook itu, kok mahal harganya. Lah itu jiwa dagang saya akhirnya jualnya sampai ke Papua, Makassar, Tarakan, Kalimantan, itu sudah menyebar di Kalimantan. Untuk luar kota sendiri yang datang di sini juga banyak. Perawatan ikan lohan tidaklah sulit, cukup dengan memperhatikan kualitas dan suhu air hingga pemberian makan yang baik dan sehat. Dengan begitu, ikan lohan akan tumbuh berkembang dengan warna indah di tubuh. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Tuh kan menginspirasi ya, pokoknya yang menghasilkan cuan itu apalagi yang biasanya jadi peliharaan. Betul. Kemudian diperbanyak gitu ya, dijual-jual dan menghasilkan cuan itu, wah ini menginspirasi sekali. Betul sekali ya. Angel, dari ikan lohan yang dibuat cuan, kita beralih ke informasi tas lukis khas Bali yang anggun nih. Wah, pemirsa, Bali dikenal dengan berbagai jenis kesenian, salah satunya adalah seni lukis. Namun tak hanya lukisan di atas kanvas semata, kini juga terdapat inovasi dengan menuangkan lukisan di dalam tas wanita nih. Menarik banget ya, tas wanita, tas dengan berbagai motif khas Bali ini pun menjadi lahan bisnis dengan omset ratusan juta rupiah per bulannya. Sebuah rumah produksi tas lukis di kawasan Jalan Tukat Yeho, Renon, Denpasar ini memiliki ratusan koleksi tas lukis bercorak khas Bali. Keanggunan dan keindahan tradisional Bali terpancar dalam setiap desain karya seni yang dituangkan dalam tas-tas cantik. Tas-tas nan indah ini dikerjakan langsung oleh seniman lukis, mulai dari membentuk pola dan membuat sketsa lukisan hingga menjahit tas. Tak hanya menggunakan media tas berbahan kanvas, kini juga dikembangkan inovasi memadukan seni lukis di atas tas berbahan kain endek dan juga batik. Komang Ayu memulai usaha ini berawal dari keisengannya membuat buah tangan untuk kerabat dan sahabat yang berkunjung ke Bali. Dibantu puluhan pelukis yang bekerja di butik maupun di rumah masing-masing, Komang mampu memproduksi hingga 200 lebih tas lukis dan 500-an pouch atau dompet lukis. Ide pertama sekali saya membuat tas lukis itu karena mencari sesuatu oleh-oleh yang lain daripada yang lain. Biasanya saya bingung untuk memberikan souvenir kepada teman atau family. Jadi ada ide untuk membuat sesuatu yang lain dan unik. Pesona keindahan dan kecantikan tas lukis buatan Komang Ayu ini pun menghipnotis banyak orang. Tak heran Komang pun meraup omset hingga ratusan juta rupiah per bulan. Dengan mengoleksi tas lukis cantik ini, Anda akan menemukan kisah di balik setiap desain serta mendapat wawasan tentang budaya Bali yang kaya. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, mobil dinas menyerobot barisan drum band dan gerak jalan di Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Barisan peserta drum band itu pun tercerai-berai. Mobil dinas milik Pemkab Toraja Utara menyerobot barisan peserta drum band dan gerak jalan di Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Aksi mobil ini membuat anggota barisan drum band tercerai-berai. Tidak terima, sejumlah warga dan peserta drum band kemudian mencoba menghadang mobil tersebut. Bahkan beberapa di antaranya melempari mobil itu dengan botol air mineral. Mobil pun nyaris diamuk massa. Kejadian itu berawal saat mobil dinas yang dikendarai Kabag Keuangan DPRD Toraja Utara tersebut hendak pulang ke rumahnya. Versi sopir melihat barisan drum band dan gerak jalan sedang istirahat dan peserta sedang duduk di tengah jalan. Video itu pun viral hingga banyak mendapat kecaman dari warganet. Namun, tak sedikit pula yang mendukung aksi dari pengendara mobil dinas karena menilai pengguna badan jalan untuk pelaksanaan lomba gerak jalan dan drum band dalam rangka menyambut HUT RI ke-79
membuat jalan-jalan utama di kota Rantepao menjadi macet. Belum ada keterangan dari pihak Pemkab Toraja Utara. Dari Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, Ayus melaporkan. Pemirsa, sebuah lorong bendera merah putih sepanjang 250 meter membentang di Jalan Kampung Cibahong, Desa Sukamenak, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat viral. Ya, selain lorong merah putih, di lokasi ini juga terdapat patung burung Garuda terbuat dari besi, serta foto proklamator R. Soekarno dan Muhammad Hatta untuk menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79. Di Kampung Cibahong, Desa Sukamenak, Kecamatan Sukarame, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, terlihat berbeda menjelang perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79. Warga yang datang ke desa disambut orang panjang dengan nuansa merah putih sepanjang 250 meter. Warga menghiasi jalan dengan bentangan kain merah dan warna putih. Lorong juga ditambah ratusan topi caping dan lampu-lampu kecil sehingga tampak indah. Di gerbang masuk lorong dari sebelah timur terdapat gapura setinggi 7 meter dengan motif bunga sebagai simbol pekerjaan mayoritas warga sebagai perajin bordir. Selain itu ada pernak-pernik ornamen bambu kayu bernuansa kemerdekaan serta foto proklamator RI, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Juga terdapat replika pesawat dan kupu-kupu untuk spot selfie. Tokoh masyarakat setempat menjelaskan kreasi ini sebagai persembahan untuk Indonesia yang menginjak usia ke-79 tahun. Kegiatan ini sudah dilakukan rutin setiap tahunnya. Kalau viralnya emang jadi dari mulut ke mulut, satu mungkin jadi pengunjung lah, kelihatannya pengunjung pada datang pengen tahu gitu. Semua materinya termasuk yang masyarakat biasa mungkin yang punya tenaga dicurahkan tenaga, yang punya pemikiran. Yang penting kita bersatu padu untuk mewujudkan hal seperti itu. Proses pembuatan lorong merah putih ini membutuhkan waktu 1 bulan dan membutuhkan dana sebesar 15 juta rupiah yang dihasilkan dari dana swadaya masyarakat. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juaryono melaporkan. Pemirsa, MNC Peduli dan Park Hyatt Jakarta membagikan makanan hotel layak konsumsi kepada masyarakat di Menteng Dalam, Jakarta Selatan. Makanan yang dibagikan memanfaatkan surplus makanan hotel layak konsumsi agar lebih memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. FAO, Organisasi Pangan dan Pertanian PBB, menyoroti tingkat food waste di Indonesia yang berada di peringkat tertinggi kedua di dunia. Banyak sisa makanan layak makan yang dihasilkan oleh restoran, hotel, kantin, hingga kantor yang dapat dimanfaatkan untuk membantu masyarakat prasejahtera. Sorotan dari FAO ini memotivasi MNC Peduli bersama Park Hyatt Jakarta bekerjasama dengan Yayasan Emmanuel mengelola kembali sisa makanan layak makan yang dihasilkan agar dapat didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Kalau tujuannya tentunya kita mau meyakinkan bahwa makanan itu tidak ada yang terbuang sia-sia. Karena kita sebagai hotel yang memiliki tujuan untuk mendukung kelestarian bumi dan salah satunya sampah terbanyak di dunia itu kan dari sisa makanan. Makanan layak makan ini kemudian didistribusikan kepada anak-anak menggali makam dan pemulung di sekitar kompleks TPU Menteng Dalam, Jakarta Selatan. Anak-anak juga diajak bermain dan bergembira bersama. Menyenangkan ya kesan-kesannya karena warga-warga juga bisa dapat makan, anak-anak juga bisa main games ya. Games tebak-tebakan ya Kak. Food Rescue menjadi bentuk dukungan MNC Group melalui MNC Peduli dan Park Hyatt Jakarta terhadap kelestarian bumi, yakni dengan meminimalisir pembuangan sisa makanan layak makan. Dari Jakarta, Nisa Sahib Seto, Pratomo iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah peristiwa menarik kami rangkum untuk Anda. Dan berikut rangkaian peristiwa di sekitar kita.
Pemirsa, peristiwa tadi sekaligus menutup Lintas Sayus pagi hari ini. Berbagai informasi kriminal dapat Anda saksikan sesaat lagi dalam jurnal Lintas Sayus pagi bersama rekan Anita Dewi. Saya Angelika Devagam. Dan saya Kevin Pakan, pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.